Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 91. Ki Danusengoro terhuyung, kerisnya terlepas dari tangannya, kemudian dia roboh terkulai, terlentang dan tewas karena keris milik Raden Mas Rangsang itu cukup ampuh. Melihat ini, Ki Wirobandot terkejut, gentar akan tetapi juga marah sekali. Dia meraung dan menghujamkan senjata kolor hitamnya ke arah tubuh pangeran itu. Raden Mas Rangsang menggunakan kelincahan tubuhnya untuk berloncatan mengelak, menyambar kerisnya yang masih menancap di perut Ki Danusengoro, kemudian dengan keris di tangan dia menghadapi amukan Ki Wirobandot. Tadi saja, ketika mengeroyok pangeran itu bersama Ki Danusengoro mereka berdua masih kewalahan, apalagi sekarang dia harus maju seorang diri. Belum sampai 10 jurus, dia pun terjungkal dengan dada terluka keris dan tewas seketika di samping mayat Ki Danusengoro. Setelah dua orang senopati yang paling diandalkan dalam pasukan itu tewas, semangat para prajurit Ponorogo menjadi lemah. Apalagi setelah berturut-turut tewas pula Senopati Surodigdo dan Ki Demang Padang Suta, para prajurit menjadi panik dan mulailah mereka mencari jalan untuk dapat melarikan diri dan lolos dari maut. Penyerbuan pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sang Prabu Hanyokrowati sendiri ke kota Kadipaten Ponorogo juga tidak mengalami kesulitan. Hanya pasukan kecil saja, sisa dari pasukan besar yang dikerahkan untuk menyerang daerah Mataram, yang menahan serbuah mereka, pasukan yang dipimpin oleh Nurseta, Mayaresmi, dan Brantoko. Tentu saja Sang Adipati Jayaraga dari Ponorogo terkejut bukan main ketika mendengar bunyi hiruk-pikuk dan bahwa kadipatennya diserbu pasukan Mataram. Hampir dia tidak dapat percaya karena sebagian besar pasukannya sudah dikerahkan untuk diam-diam mendahului dan menggempur Mataram. Bagaimana kini tiba-tiba saja pasukan Mataram bahkan dapat menyerang kadipatennya? Adipati Jayaraga ikut pula memimpin pasukannya menyambut serbuan pasukan Mataram. Akan tetapi jumlah pasukannya jauh kalah besar. Segera terjadi perang campuh yang amat seru. Ketika Nurseta bersama Mayaresmi mengamuk, tiba-tiba saja mereka berdua berhadapan dengan Ki Sinduening yang sudah memegang senjatanya yang ampuh, yaitu sebatang pecut. Nurseta dan Mayaresmi tadi membabati prajurit Mataram dan dengan ilmu mereka, keduanya berhasil merobohkan beberapa orang prajurit. Tar-tar-tar-tar. Tiba-tiba terdengar ledakan-ledakan dari ujung pecut menyambar-nyambar di atas kepala mereka. Nurseta terkejut ketika melihat bahwa yang menyerang dia dan kekasihnya adalah Ki Sinduening. Wajah Nurseta menjadi pucat karena dia merasa gentar terhadap tokoh yang sebetulnya masih paman gurunya sendiri itu. "Maya, lari!" serunya kepada kekasihnya, mengajaknya melarikan diri karena merasa bahwa mereka berdua tidak akan menang menandingi Senopati Mataram yang amat tangguh itu. Ki Sinduening mendengar ajakan ini dan pecutnya meledak-ledak, berubah menjadi sinar yang bergulung-gulung menyambar ke arah kedua orang lawannya, menutupi jalan keluar mereka yang terpaksa harus menggerakkan senjata mereka untuk menangkis dan melindungi diri. Nurseta menggerakkan tombaknya, dan Mayaresmi menggerakkan senjatanya yang berupa sebatang pedang pendek tipis yang amat tajam. Ketika berkali-kali menangkis gulungan sinar cambuk, pedang dan tombak itu terpental dan hampir terlepas dari pegangan pemiliknya, membuat hati mereka semakin takut. "Paman, ingat saya adalah murid keponakanmu." "Saya mohon ampun, Paman," kata Nurseta sambil memutar tombak melindungi tubuhnya. Gerakan cambuk itu terhenti dan sepasang mata Ki Sinduening memandang jalang. Pertandingan ini adalah antara Senopati Mataram melawan Senopati Ponorogo, tidak ada hubungannya dengan paman guru dan murid keponakan. "Apakah engkau sudah begitu pengecut, seorang pengkhianat yang tidak berani mempertanggungjawabkan pengkhianatanmu? Sambutlah seranganku ini." Tar-tar-tar. Kini sinar cambuk menyambar lebih ganas lagi dan biarpun Mayaresmi dan Nurseta mati-matian menggerakkan senjata mereka untuk menangkis, tetap saja senjata mereka terpukul ke samping dan ujung cambuk itu menyambar ke arah tubuh mereka. Bagaikan moncong ular berbisa, ujung cambuk itu menyengat leher Nurseta dan dada Mayaresmi. Satu kali saja terkena sengatan ujung cambuk itu, Nurseta dan Mayaresmi mengeluh dan terhuyung. Mereka disambut oleh para prajurit Mataram dan dalam keadaan terhuyung dan nanar,
mereka berdua tidak mampu membela diri lagi dan banyak senjata tajam dan runcing memasuki tubuh mereka, membuat Nurseta dan Mayaresmi terkulai roboh mandi darah dan tewas seketika. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, semoga Gusti Allah mengampuni kalian berdua, kata Ki Sinduening sambil memejamkan mata sejenak. Bagaimanapun juga, Nurseta adalah murid Ki Ageng Jayagiri, kakak seperguruannya, sedangkan Mayaresmi adalah istri kakak seperguruan itu yang belum dicerai. Sementara itu, Brantoko, pemuda tinggi besar gagah perkasa murid Ki Danusengoro yang menjadi senopati ketiga yang memimpin pasukan Ponorogo mempertahankan Kadipaten Ponorogo, mengamuk dengan kerisnya dan merobohkan banyak prajurit Mataram. Akan tetapi, seperti rekan-rekannya dia pun terkejut bukan main melihat sinar merah menyambar dan ketika dia meloncat mundur menghindar dan memandang, dia telah berhadapan dengan Mawarsi. Maklumlah Brantoko bahwa gadis yang pernah membuatnya tergila-gila itu pasti tidak akan mau mengampuninya, maka dia pun menjadi nekat dan tanpa banyak cakap lagi Brantoko sudah menggerakkan kerisnya, menyerang kalang kabut. Bukan hanya kerisnya yang menyambar-nyambar ganas, juga tangan kirinya yang telah diisi aji Hastarudira yang membuat tangan kiri itu berubah kemerahan dan setiap tamparan tangan kirinya merupakan cengkeraman maut karena telah terisi hawa yang beracun. Dahulu pernah Brantoko bertanding melawan Mawarsi di luar dusun Sintren, di tempat tinggal Ki Sinduening ketika Brantoko dan gurunya datang meminang Mawarsi dan ditolak, atau ditantang bertanding karena ayah dan anak itu menghendaki jodoh Mawarsi yang mampu mengalahkan Dara itu dan ayahnya. Ketika itu, Brantoko terdesak oleh Mawarsi. Sebetulnya bukan terdesak karena kalah tinggi tingkat kedikdayaannya, melainkan karena Brantoko tidak ingin melukai gadis yang dicintainya. Akan tetapi sekarang, setelah harapannya untuk memperistri Mawarsih musnah, dan mereka berhadapan sebagai senopati yang masing-masing mempertahankan dan membela negara sendiri-sendiri, Brantoko mengerahkan seluruh tenaganya dan menyerang Mawarsi sebagai lawan yang harus dibunuh. Mawarsi juga maklum akan ketangguhan Brantoko, maka Dara ini pun melawan dengan mati-matian sehingga terjadilah pertandingan yang amat seru. Keris dan tangan kiri Brantoko menyambar-nyambar menyebar maut. Namun dengan kelebihan ilmunya meringankan tubuh, Mawarsi dapat selalu menghindarkan diri dan ujung kemben merahnya mematuk-matuk bagaikan ular sendok marah, dan setiap patukan itu menyerang jalan darah yang mematikan dari lawan. Brantoko juga tidak mau mengalah sekali ini, dia berusaha keras untuk menyarungkan kerisnya ke dalam tubuh Mawarsi yang dahulu pernah membuatnya tergila-gila. Kini tak sempat lagi dia membayangkan kejeritaan wajah dan keindahan bentuk tubuh Mawarsi. Satu-satunya nafsu yang menguasainya adalah nafsu untuk membunuh. Menghadapi Brantoko yang kini mengamuk bagaikan kerbau gila itu Mawarsih mulai terdesak. Brantoko kini melihat bahwa pasukan Ponorogo mulai panik, dan mendengar teriak-teriakan para prajurit bahwa gurunya, Ki Danusengoro, juga sudah tewas, maka dia pun menjadi nekat dan tidak memperdulikan keselamatan dirinya lagi. Dia harus membunuh Mawarsi sebagai pelampiasan kemarahannya, dan rela kalau untuk itu dia pun akan berkorban nyawa. Dia hendak mengajak Mawarsi mati bersama, mengadu nyawa. Menghadapi orang nekan seperti ini, Mawarsi yang masih menyayangi nyawanya, menjadi kewalahan dan terdesak. Haitit. Tiba-tiba Brantoko yang sudah menjadi semakin penasaran dan nekat karena belum juga mampu merobohkan lawannya, menubruk dengan nekat bagaikan seekor harimau menubruk kambing. Kerisnya dihujamkan ke arah dada Mawarsi. Dara ini cukup terengginas, cepat menghindar ke kanan dan kembennya menyambar ke depan tepat melilit tangan kanan Brantoko yang memegang keris. Mawarsi bermaksud merampas keris itu, akan tetapi Brantoko yang sudah nekat dan tidak memperdulikan keselamatan dirinya, membiarkan lengannya ditarik ke depan dan dia menggunakan kesempatan ini untuk memukul ke arah kepala Mawarsi dengan sepenuh tenaga Hastarudira, dari atas ke bawah dengan tangan miring. Hebat bukan main pukulan itu dan Mawarsi tidak mengira bahwa lawannya tidak memperdulikan keris yang akan dirampasnya bahkan memukul dengan nekat. Jarak pukulan itu sudah dekat sekali, namun Mawarsi masih cukup cekatan untuk memiringkan tubuhnya.